Om Swastiastu. Saya Nimadera Suyartini. Saya Lotiana Mayati dari KS-PAN SMK Negeri 2 Denpasar. Kami akan membawakan topik mengenai ayo rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Menurut Badan Narkotika Nasional, pada tahun 2019, Indonesia merupakan di urutan pertama se-Asia Tenggara dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Tak hanya warga biasa, pada tahun 2019 banyak sekali kalangan artis tanah air yang tersandung kasus narkotika. Contohnya seperti Tio Pakusadewo. Tio Pakusadewo pertama kali ditangkap pada tahun 2017 dengan sejumlah barang bukti yaitu berupa sabu seberat 1,06 gram di dalam 3 karung plastik. Majelis Pengadilan Jakarta Selatan menjatuhkan vonis selama 9 bulan rehabilitasi. Tak jerak atas kasus pertamanya, Tio kembali terjerat kasus narkotika pada tanggal 14 April tahun 2020 dengan sejumlah barang bukti yaitu berupa ganja seberat 18 gram dan juga alat isap sabu. Tio kembali direkomendasikan untuk melakukan rehabilitasi bukan hanya medis. Tio juga menjalankan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Tidak hanya itu, artis selanjutnya yaitu Ridho Roma. Siapa sih yang gak kenal Ridho Roma? Ridho Roma adalah anak dari Raja Dangdut Indonesia yaitu Rhoma Irama. Ridho Roma sudah terjerat kasus narkoba untuk yang kedua kalinya. Pada pertama kalinya pada tahun 2017 dan dibebaskan pada tanggal 8 Januari 2020 lalu. Yang kedua kalinya pada tanggal 4 Februari 2021 lalu dengan kasus yang sama, polisi menemukan 3 butut ekstasi yang ia konsumsi bersama rekan-rekannya. Karena kasus ini, Ridho Roma dikenakan pasal 112 Undang Narkotika dan hukuman penjara 4 hingga 12 tahun. Sebenarnya apa itu rehabilitasi dan mengapa rehabilitasi penting dalam menekan penyalahgunaan narkoba di Indonesia? Baik, sebelum kami lanjutkan, kita akan terhubung pada rekan kami yaitu Septiari untuk mewawancari beberapa orang di lapangan tentang penekanan penyalahgunaan narkoba. Sore Pak. Ya, selamat sore. Saya mau nanya nih, menurut Bapak apa sih itu rehabilitasi? Rehabilitasi itu kayaknya penyembuhan orang yang kecanduan narkoba, obat-obat yang terlarang lah, yang dilarang oleh pemerintah, dan akibatnya nanti itu bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Rehabilitasi narkoba itu proses untuk penyembuhan bagi pecandu narkoba dan obat-obat terlarang. Kenapa pengguna narkoba itu harus direhabilitasi? Agar orang tersebut bisa terlepas dari ketergantungan narkoba. Contoh? Agar bisa sembuh dan tidak mengulangi lagi. Gimana sih pendapat Tante tentang orang yang sudah direhab akibat penyalahgunaan narkoba tetapi tetap masih menggunakan narkoba? Oh, berarti dia nggak ada keinginan untuk sembuh karena masih bergaul dengan yang gitu, Karena kurangnya efek jerah, kurang lama mungkin direhabnya. Ya, diulang lagi rehabnya. ulang rehabnya. Baik, terima kasih kepada rekan kami Septiari. Nah, ternyata sudah banyak masyarakat yang mengetahui mengenai rehabilitasi, tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang kurang memahami apa itu rehabilitasi. Seperti yang dikatakan sebelumnya, apa sih rehabilitasi itu? Rehabilitasi merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan para pecandu narkotika dari ketergantungannya, agar para pecandu dapat hidup normal kembali serta sehat secara jasmani dan rohaninya, sehingga dapat memulihkan dan mengembalikan keterampilan, kecerdasan, kepandaian, dan juga perilakunya di lingkungan hidup dan juga lingkungan keluarga yang disebut dengan resosialisasi. Ya, benar sekali. Tidak hanya itu, bagi para pecandu narkoba, rehabilitasi merupakan wajib hukumnya. Hal ini diatur dalam pasal 54 nomor 35 Undang-Undang Narkotika tahun 2009 yang menyatakan para pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkoba. Keluarga wajib melaporkan kepada fasilitas kesehatan apabila ada kerabatnya yang kecanduan narkoba. Bagi para pecandu yang berada di bawah umur 18 tahun, jika orang tua atau lain tidak melaporkan kasusnya, maka mereka akan dikenakan hukuman selama 6 bulan penjara atau dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah. Tahapan rehabilitasi yang pertama yaitu rehabilitasi medis atau detoksifikasi. Pada tahapan ini, pecandu menghentikan semua pemakaian obat untuk mengurangi gejala putus obat atau disebut dengan sakam. Tahap yang kedua adalah rehabilitasi primer atau non-medis. Pada tahapan ini terdapat 3 program yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah terapeutik komunitas.
Ini bertujuan untuk membantu para pasien agar mengenal dirinya melalui 5 area pengembangan kepribadian. Contohnya seperti emosi atau psikologis, pendidikan, manajemen perilaku, intelektual dan spiritual, serta keterampilan untuk bebas dari narkoba. Yang kedua ada kriminon. Kriminon bertujuan untuk membina para pecandu agar ia tidak kembali melakukan kejahatan. Dan yang ketiga adalah pembinaan spiritual. Pembinaan spiritual bertujuan untuk mengembalikan nilai norma-norma keagamaan agar para pecandu kembali menjadi manusia yang lebih baik. Baik, tahapan yang ketiga yaitu tahapan bina lanjut. Tahapan bina lanjut ini, para pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga bertujuan agar mereka bisa bekerja secara produktif di lingkungan sosial selepas dari rehabilitasi. Jika ada keluarga atau kerabat saudara-saudara yang kecanduan narkoba, saudara-saudara dapat mengunjungi beberapa tempat di Bali, yaitu yang pertama yaitu SPM Singaraja, yang kedua yaitu Rindam Udayana, yang ketiga yaitu Lapas Kelas 2A Denpasar, dan yang keempat yaitu Lapas Kelas 3 Narkotika Bangli. Itu tadi sedikit pemaparan dari kami mengenai rehabilitasi. Kami harapkan informasinya dapat menambah wawasan kalian semua. Ayo rehabilitasi, jangan banyakin halusinasi, mau kreatif, tidak perlu pakai zat aditif. Saya Nima Dera Sujatini. Saya Lutfi Menti, kami pamit undur diri. Salam KS PAN. Om Santi 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 Om.